ada gimana? Nggak ada. Kalau ada, Nggak ada. Update terbaru dari seputar sepak bola timnas Malaysia, di mana salah satu akun Ultras Malaya mengabarkan kalau pemain keturunan Grade A Eropa akan segera bergabung bersama timnas Malaysia. Ya seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Langsung aja kita mulai videonya. Malaysia gembar-gembor Isaac Hayden akan bela Malaysia, dia malah milih timnas Jamaika. Satu lagi pemain yang menolak bergabung ke timnas Malaysia yaitu Isaac Hayden. Dia bermain sebagai defensive midfielder di klub Newcastle United. Menurut salah satu akun Malaysia, Isaac memiliki darah Malaysia yaitu dari garis keturunan nenek. Sang nenek berasal dari kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Namun sayang seribu kali sayang, baru-baru ini Isaac memutuskan untuk bergabung dengan timnas Jamaika. Akun Instagram Asosiasi Sepak Bola Jamaika mencantumkan nama Isaac Hayden dalam susunan pemainnya. Pertimbangan Isaac bisa jadi lebih memilih timnas yang memiliki masa depan yang baik. Dia tak mau memilih timnas yang gelap tertutup kabut masa depannya. Kejadian ini menambah daftar panjang pemain-pemain yang menolak untuk membela timnas Malaysia. Akun-akun Malaysia selalu kelewat heboh mengabarkan pemain-pemain luar negeri yang digosipkan gabung ke timnas Malaysia. Apa benda ni weh? Hingga tetangga kita Malaysia ngeklaim pemain lagi. Buset dah guys. Aduh, negara tetangga kita gitu ya, yang berjersey kuning ini nggak ada habis-habisnya guys. Kagak ada habis-habisnya gitu ngeklaim pemain lagi cuy. Saat ini gitu yang diklaim adalah Isaac Hayden cuy. Apalagi sampai risih kayak gini cuy. Buset dah guys. Inilah guys ya komentar dari Isaac Hayden nih guys. Malaysia adalah bagian yang menakjubkan dari dunia. Tetapi saya tidak memiliki warisan di sana, jadi saya tidak bisa bermain untuk negara ini. Jadi tolong berhenti menandai menyebut saya di postingan mengenai ini. Terima kasih banyak. Aduh, itu pemain sampai risih bre. Bayangin aja ada hal gitu ya, nggak ada warisan tapi dipaksa gitu ya untuk bermain untuk Malaysia gitu ya. Emang udah paling bener tetangga, udah paling bener gitu ya, ngerekrut main dari kacukan Jepang hijau, udah pasti mewah dan silsilahnya pun jelas gitu ya. Buset dah, karena timnas pusat cuy. Buset dah. Korang tahu tak, kita ada 3 pemain warisan yang tengah beraksi kat EPL sekarang. Kebetulan pula posisi yang mereka main adalah kawasan yang perlu dikukuhkan dalam skuad Harimau Malaya. Nenek Emil Smith Rowe berasal dari Rembau Negeri Sembilan. Bekas bintang Arsenal yang kini main untuk Fulham, boleh digunakan sebagai attacking mid atau sayap kiri. Seterusnya, ini pemain kawasan tengah yang serba boleh. Sebelum ni abang memang nak dia masuk Manchester United tapi sudah dibeli oleh Chelsea. Keenan Dewsbury Hall padu babe dan dia ada darah Malaysia dari neneknya. Marcus Tavernier, pemain Bournemouth, juga ada pertalian darah Malaysia melalui datuknya yang berasal dari Melaka. Dia juga boleh mengisi kawasan tengah dan juga sayap kiri. Sebagai bonus, boleh ambil budak darah Selangor Ethan Whitley yang main untuk Akademi Manchester United. Dia ni striker muda yang sangat berbisa. Bayangkan guys, kalau 4 orang ini ada dalam skuad Harimau Malaya, tambah pula Captain Burnley Josh Brownhill, meletup geng. Korang setuju tak? Komen kat sini. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, nama player ni Diego Altiup. Dia pernah bermain untuk Real Madrid tim B dan juga tim Real Madrid yang sebenar pada tahun 2020 sampai 2022. Tapi dia tak pernah main first team lah. Walaupun dia tak pernah main first team, tapi waktu training mesti dia dah pernah tepis bola-bola Modric, bola-bola Cruz. Dia dah training with the best lah kan. Aku tengok ni gambar dia dengan Ramos. Maknanya dia dah belajar dengan budak-budak Real Madrid. So, dia punya winning Champions League mentality mesti adalah dalam DNA keeper ni. Medal UCL pun dia ada tau. Bukan calang-calang keeper baru Malaysia ni. So, macam mana dia boleh main untuk Malaysia pula? Mak dia rupanya orang Malaysia. Jadi dia adalah darah Malaysia tu. Dan dia dah pun dapat pasport Malaysia. Maknanya memang confirm lah. Player ni akan menjadi keeper untuk tim Harimau Malaya dan juga tim JDT. JDT pun sempat juga ambil dia ni. So, lepas ni Syian Azmi kena berjaga-jaga sikit lah. Sebab tempat dia mungkin akan dirampas. Tempat dia dekat kelab pun mungkin kena rampas. Dekat national team pun mungkin kena rampas juga.
Apa pendapat aku pasal adanya dia ni dalam skuad Harimau Malaya? Bagi aku, keeper bukanlah masalah utama dalam skuad Harimau Malaya ni. Banyak lagi masalah yang lebih besar. Tapi tak apalah, dapat player Real Madrid pun jadilah player Real Madrid kot. Bukan player kelab-kelab biasa kan. Okay? So korang komen pendapat korang dekat bawah. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Ya inilah salah satu kesalahan para konten kreator asal Malaysia guys, di mana pemain incaran timnas Malaysia belum tanda tangan kontrak sudah dibuat konten digembar-gemborkan akan merubah wajah dari timnas Malaysia. Jadi sangat berbeda sama kita guys, ketika Pak Erick Thohir sudah salaman itu udah pasti deal. Jadi buat para konten kreator Malaysia, daripada kalian menahan malu terus menerus, lebih baik sebelum tanda tangan kontrak jangan dibuat konten dulu, karena nantinya kalian yang akan malu sendiri. Lanjut. Difahamkan ya guys, timnas Malaysia kabarnya akan mengikuti jejak timnas Indonesia dengan mencari bibit-bibit, mencari pemain-pemain keturunan yang berkualitas untuk bermain di timnas Malaysia. Sebelumnya friendly reminder dulu ya guys, ini bukan konten nyari ribut atau gimana-gimana, tapi intinya di sini gua ingin mengajak saudara kita Malaysia juga bisa bangkit dan bersama-sama dengan timnas Indonesia tentunya bisa merajai ASEAN bahkan Asia nantinya. Kalian ingat pertemuan ini, Pak Erick Thohir dan juga Prinsnya Johor? Nah, salah satu agenda dalam pertemuan ini adalah untuk membahas kemajuan sepak bola Malaysia. Ini adalah berita dari salah satu media Malaysia, Harian Metro kalau nggak salah. Dia bilang kalau misalkan ini salah satu tujuannya adalah untuk bisa mengatasi pencapaian timnas Indonesia di bawah Bapak Erick Thohir. Sebelumnya salah satu akun bola Malaysia yang sebenarnya kayaknya udah cukup viral lah ya di X atau di mana-mana itu udah mengumumkan nih, katanya welcome to Harimau Malaya beberapa pemain, Josh Brownhill, Zian Fleming, Sam Shepperman, Iggy Hoban, wah semuanya dah. Intinya semoga nggak kena PHP dan pemain-pemain yang disebutkan tadi beneran jadi memperkuat timnas Malaysia. Karena sejujurnya sekali lagi gue bilang, gue pengen banget ngelihat timnas Malaysia bisa bangkit lagi dan sama-sama dengan timnas kita Indonesia bisa merajai ASEAN bahkan nantinya Asia. Semangat, sukses selalu jiranku Malaysia. Yuk kita komen, let's go! Kalau melihat dari sisi baiknya, gue juga merasa kasihan guys ya, timnas Malaysia ini gagal dari segala umur. Dan sangat disayangkan ini ya, kenapa timnas Malaysia sekarang ini minim banget prestasi, bahkan kualitasnya menurun drastis. Tapi yang bikin gua kesel, ada aja oknum-oknum pundit Malaysia ini yang selalu saja menjelek-jelekan atau membuli timnas Indonesia di media sosial. Itu yang sangat gue sayangkan. Jadi itu alasan kenapa gue selalu membahas timnas Malaysia ya, karena mereka ini nggak respect sama kita guys. Dan kalau seandainya mereka respect, gua nggak akan membahas lagi tentang timnas Malaysia. Lanjut. Ya, kabar dari negara tetangga Malaysia. Melansir dari Malaysia Future, dikabarkan Malaysia memiliki beberapa pemain yang bermain di Liga Inggris maupun bermain di Liga Belanda. Yang pertama ada Charlie Penman, kemudian Nick van de Wol. Siapa lagi Charlie Penman? Di mana Penman? dia bermain untuk SK Camber FC U18. Lalu Noah Jerry yang bermain di Pech Zole U19. Menarik kita saksikan gimana perkembangan dari pemain diaspora atau pemain keturunan yang di Malaysia. Apakah bisa dinaturalisasi atau hanya menjadi kabar belaka saja? Let's go! Tak cuma rendang, batik, wayang, dan lagu-lagu Indonesia saja, kini Malaysia pun telah klaim Marcelino, striker timnas Indonesia sebagai pemain dari Malaysia. Usai Indonesia menang 2-0 melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 kemarin, sosok Marcelino menjadi bintang lapangan yang membawa kemenangan dengan mencetak 2 gol. Hingga Indonesia naik posisi 3 dari yang sebelumnya menjadi juru kunci di grup C. Bermain dengan amat bagus membuat Marcelino dibanjiri pujian. Bahkan hal yang paling unik adalah sebuah akun media sosial dengan nama Official Soxjer mengunggah foto Marcelino dan mengatakan, "Kami pendukung Man United asal Malaysia. Pemain yang kamu unggah berasal dari Malaysia. Datanglah ke Malaysia dan temui pemain berbakat lainnya." Banyak warganet yang heran dengan negara yang suka ngaku-ngaku seperti ini. Tak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, namun Malaysia telah banyak mengklaim kepunyaan Indonesia sebagai punya mereka. Dan sekarang malah Marcelino yang diakui. Padahal kalau Agus saja nggak apa-apa ya guys. Menurut kalian ini gimana?
Ya perilaku dari oknum-oknum netizen Malaysia ini ya seperti ini guys. Mereka ini sering banget mengklaim secara sepihak apa yang dimiliki oleh Indonesia. Nggak cuma sekali guys. Dan kali ini Marcelino yang diklaim sebagai pemain terbaik asli dari Malaysia. Padahal sudah jelas ya Marcelino ini berasal dari Indonesia. Ini sangat-sangat memalukan guys. Tiru cara Indonesia. Malaysia bidik pemain Belanda berdarah Malaysia untuk membela timnasnya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan tengah mengintip peluang untuk dapat menyodorkan proses naturalisasi kepada gelandang kelahiran Belanda sebagai calon amunisi terbaru untuk Malaysia. Pemain yang saat ini sedang masuk radar FAM ialah Sam Schepperman. Dia bermain sebagai gelandang di salah satu klub kasta tertinggi Eredivisie Liga Belanda, Heracles, yang disebut-sebut memiliki darah Malaysia. Schepperman memiliki tinggi badan 188 cm dan memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi sepak bola Belanda, sehingga dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada pelatih Malaysia, Pau Marti, untuk mengatur dan merumuskan performa bagi skuad mereka. Langkah FAM untuk memboyong pemain keturunan ini dinilai tepat karena melihat proses naturalisasi yang dilakukan oleh negara tetangganya yang sukses, yakni Indonesia bersama PSSI-nya, untuk dapat merekrut pemain keturunan yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap prestasi timnas Indonesia. Malaysia membutuhkan kekuatan terbaiknya untuk dapat memperebutkan tiket menuju putaran final Piala Asia 2027 setelah gagal melenggang ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia akan menjadi satu dari 24 tim yang bakal memperebutkan 6 tiket tersisa pada babak kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar pada 25 sampai 31 Maret 2025. Malaysia berharap dengan caranya meniru Indonesia dengan mendatangkan pemain keturunan berdarah Belanda, mereka dapat meningkatkan kualitas tim dan mampu meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Kalau menurut kalian gimana nih? Akankah efektif cara Malaysia meniru cara yang dilakukan oleh PSSI dan timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di sana. Cukup sekian dari saya, sangat bila ada yang kurang, jangan lupa tekan tombol love-nya dan follow akun aku supaya kamu dapat update berita bola terbaru setiap harinya. Terima kasih, salam sepak bola. Dan kalau menurut gua, tim-tim yang dimiliki timnas Malaysia sekarang ini masih belum bisa guys untuk menandingi di ajang Piala Asia. Dan semoga aja ada titik terang ya kepada FAM untuk mencari pemain keturunan yang berkualitas, yang memiliki grade A Eropa, apalagi bermain di klub-klub besar yang berada di benua Eropa guys. Itu sangat-sangat diharapkan ya, supaya timnas Malaysia ini gak lagi menjadi bully-bulian warga netizen Indonesia. Tapi senang juga sih dengernya. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa tekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.